Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswi semuanya dimanapun berada. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem jaringan internet dan intranet. Nah, pelajaran ini ditujukan khusus untuk siswa-siswi kelas 9 SMP ya. Silakan dilihat slide-nya baik-baik, kemudian dipelajari, ditulis, dicatat dan dipelajari dengan baik. Nah, ada intranet, ada internet. Apa itu internet? Istilah internet ini berasal dari bahasa Latin ya. Inter yang berarti antara. Secara garis besarnya internet berarti jaringan antara atau penghubung. Internet kepanjangannya yaitu Interconnected Network yang berarti jaringan komputer yang saling terhubung. Internet adalah kumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lain dalam sebuah jaringan. Ada dua peranan internet yang sangat penting. Yang pertama sebagai sumber data, yang kedua sebagai sarana pertukaran data atau informasi. Nah, ternyata internet ini ada dampaknya juga. Ya, ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Dampak positifnya ya bisa sebagai sumber penghasilan. Dengan internet kita bisa menjual produk secara online, nah, sehingga bisa mendatangkan penghasilan. Kemudian juga bisa belajar jarak jauh, ya, bisa juga sebagai sumber informasi ya. Kemudian internet sebagai media komunikasi. Misalkan ada satu orang teman kita berada jauh dari kita, terasa dekat kalau kita berkomunikasi dengan menggunakan internet. Kemudian dalam berbisnis juga akan terbantu dengan adanya internet. Bagaimana jika seandainya meeting di tempat yang sangat jauh? Nah, kalau ada internet bisa kita lakukan melalui internet. Sementara itu dampak negatifnya ya tentu kalau ada yang positif tentu ada yang negatif. Tidak sedikit orang yang tertipu melalui jaringan internet. Wajah saja yang orang tersebut tidak cantik, dengan menggunakan internet ini setelah dipoles-poles sedikit bisa kelihatan jadi cantik. Kemudian yang misalkan dalam dunia perdagangan barang itu tidak ada atau palsu misalkan, itu namanya modusnya penipuan. Kemudian dampak negatif yang lainnya juga melalui internet juga sering kita dengar terjadinya pornografi, misalkan film ataupun foto dan video-video yang sifatnya pornografi. Kemudian ya mengurangi sifat sosial. Jadi dengan internet ini yang dekat terasa jauh, yang jauh menjadi dekat. Kemudian internet bisa juga membuat kita ketagihan ya, sehingga kecanduan. Nah, bangun pagi bukan gosok gigi dulu, tapi ambil HP dulu. Nah, itu tadi pengertian internet. Sekarang bagaimana dengan intranet? Intranet ini lebih kepada konsep LAN ya. Jadi kalau tadi internet itu terhubung ke seluruh dunia, tetapi kalau intranet itu hanya ada di lokal saja sifatnya. Misalkan kantor A misalkan. Jadi dia disambung pakai kabel LAN. Dengan menggunakan kabel LAN ya terhubung kepada komputer-komputer yang ada
laptop tersebut. Jadi ada juga kelemahannya internet itu. Nah, ini dia kelemahannya. Silakan dilihat baik-baik. Itu merupakan salah satu kelemahan dari internet. Nanti poin-poin pentingnya silakan dicatat ya. Nah, belajar kita tentang sejarah internet. Jadi internet yang kita mainkan pada saat ini itu merupakan sejarah yang sangat panjang ya. Sejarah yang sangat panjang sejak tahun 1969 sampai sekarang. Dulu perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet waktu itu. Nah, itu mulai internet itu di situ. Ketika ada orang Uni Soviet bisa mendarat di bulan, bisa naik ke bulan, pesawat antariksanya bisa terbang ke angkasa luar, maka timbul ketakutan dari Amerika. Jadi Amerika juga siap-siap takut jika sewaktu-waktu diserang dari ruang angkasa. Maka muncullah sejarah panjang internet. Pada tahun 1969 ada proyek ARPA yang disebut dengan ARPANET. Kemudian ARPANET ini merancang bentuk jaringan. Kemudian seberapa besar informasi yang dapat dipindahkan dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang dikenal dengan TCP dan apa lain. Nah, itu secara umum ARPANET ini diperkenalkan pada bulan Oktober 1900. Kemudian setelah itu ARPANET dipecah lagi jadi MILNET dan DARPA. MILNET itu untuk keperluan militer, sedangkan DARPA ini, ya gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan DARPA internetnya, yang kemudian diseranakan menjadi. Nah, itu dia sejarah internet. Sebetulnya masih panjang lagi, sejarahnya masih banyak lagi bisa dipelajari. Nah, bagaimana sejarah internet dunia itu secara umum dapat kita ringkas? Inilah dia seperti slide berikut. Silakan perhatikan baik-baik. Kemudian kapan internet itu masuk Indonesia? Nah, pada awal tahun 1990 ya internet mulai dikenal di Indonesia. Perkembangan internet di Indonesia itu dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, itu tahun 1992 berawal dari BPPT, UI dan LAPAN. Kemudian tahun 1994 itu Indo Internet sebagai ISP komersial pertama di Indonesia. Kemudian tahun 1996 kurang dari 20 ISP komersial dan ada 40 ISP menunggu izin operasi. Kemudian pada tahun 2004 telah lebih dari 20 ISP dan koneksinya telah bertambah banyak, bertambah. Sekarang bagaimana? Wah, kalau sekarang sudah sangat banyak tentunya. Ini merupakan manfaat internet ya. Jadi internet itu bisa sebagai media promosi, bisa juga sebagai media penelitian, bisa juga sebagai media pertukaran data, bisa juga sebagai media komunikasi, bisa chatting, ya, bisa juga dengan surat menyurat dengan menggunakan email, bisa juga berkomunikasi online seperti SMS di handphone. Kemudian bisa juga berbagai media informasi tentunya ya.
itu manfaat internet. Jelas jika digunakan secara baik, pasti hasilnya juga akan baik. Keunggulan internet sebagai media informasi dan komunikasi, nah ini dia. Ada interaktivitas dan jangkauan global, dapat saling berinteraksi dalam mengirim informasi dan dalam jangkauan yang dunia tentunya melalui internet. Kemudian kecepatan akses, kemudian aksesnya 24 jam. Nah, yang penting ada koneksinya, kita bisa memainkannya. Kemudian konektivitas dan jangkauan global, ya, itu keunggulan internet sebagai media informasi dan komunikasi. Itu saja yang dapat kita bahas untuk kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.